Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, manakala beramal dengan berbagai jenisnya, seorang Muslim sangat berharap agar seluruh amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini didorong oleh kesadarannya untuk menjadikan seluruh hidupnya di dunia ini sebagai kesempatan memperbanyak kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun perlu diketahui, sesungguhnya limpahan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan hanyalah akan didapatkan bagi orang yang melakukan amalan dengan ikhlas dan berharap pahala darinya Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya setiap amalan memiliki motivasi dan tujuan. Sebuah amalan tidaklah terhitung sebagai ketaatan kecuali jika didasari dengan keimanan, yakni bukan hanya terdorong oleh sekedar rutinitas, kebiasaan, hawa nafsu, atau mencari pujian semata. Motivasinya harus iman dan tujuannya adalah menggapai ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan keimanan dan harapan pahala dalam banyak hadits. Ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat di atas, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamir dan mencuri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu adalah yang melakukan ibadah syaum, syalat, dan bersedekah. Namun mereka takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam segala kebaikan, dan mereka selalu menjadi yang terdepan. Ketakutan mereka bukanlah terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melimpahkan balasan pahala atas kebaikan amal ibadah mereka, tapi rasa kekhawatiran jika Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal ibadah mereka manakala mereka melalaikan syarat-syarat yang harus mereka penuhi agar menjadi amal yang syalih. Mereka mengkhawatirkan gugurnya pahala amal mereka. Dan hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan iman yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Maka tidaklah merasa aman dari ancaman azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Ibadallah, penggugur pahala amalan yang dimaksud dalam pembahasan tema ini berlandaskan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa penggugur hakiki yang dapat menghapus seluruh bagian iman dan amalan adalah yang disebabkan oleh kekafiran, kesyirikan, kemurtadan dan kemunafikan. Adapun penggugur yang dapat membatalkan sebagian amalan oleh sebab kemaksiatan, atau berkurangnya balasan pahala, atau tertundanya manfaat, baik sebuah amalan pada waktu yang dibutuhkan, adalah penggugur yang bersifat relatif dan tidak sampai berakibat mengugurkan dasar keimanan. Berikut ini adalah penggugur-penggugur amalan. Di antaranya, pertama, syirik dan riddah, kemurtadan. Keduanya jelas menjadi penghalang diterimanya sebuah amalan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebaik dan seindah apapun amalan itu, karena Allah Azza wa Jalla membenci syirik dan kemurtadan, serta tidak menerima segala jenis kebaikan apapun dari mereka, manakala mereka mati dalam kondisi demikian. Tentang syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan gugur, terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dan tentang bahaya kemurtadan, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Kedua, riya yaitu seseorang beramal dan memperlihatkan amalannya kepada manusia, mengharapkan suatu kebaikan duniawi bagi dirinya ketika mereka melihatnya. Riya tergolong syirik kecil yang memiliki beragam jenis dan bentuknya. Banyak sekali hadits yang menyatakan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap riya yang akan dialami oleh umatnya. Maqil bin Yasar menuturkan sebuah kisah. Aku pernah bersama Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, pada kalian ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut." Abu Bakar bertanya, "Bukankah syirik adalah seseorang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu baginya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya subhanahu wa ta'ala, syirik kecil lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu, doa, yang jika engkau mengucapkannya, maka akan lenyaplah syirik tersembunyi itu. Baik sedikit maupun banyak, ucapkanlah. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari perbuatan kesyirikan terhadapmu, dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, mendatangi dukun, peramal dan sejenisnya. Mempercayai omong kosong, penipuan dan kedustaan dukun, dan paranormal, termasuk penyakit yang menjangkiti sebagian masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, seseorang tanpa sadar telah mendatangi atau membenarkan dukun, paranormal, meski tidak mendatangi tempat praktek manusia-manusia itu. Pasalnya, berbagai media massa seringkali menyediakan produk-produk mereka, para dukun, seperti zodiak, ramalan bintang, primbon biro jodoh, ramalan pekerjaan dan keberuntungan, transfer kekuatan jarak jauh dan penglaris dagangan, serta produk perdukunan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengecam siapapun yang mempercayai mereka dengan ancaman kekufuran atau dengan gugurnya pahala salat akibat menanyakan sesuatu kepada mereka sekalipun tidak mempercayainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan, fasaddiqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Dalam lafaz lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa mendatangi peramal, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidaklah diterima salatnya sepanjang 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, durhaka terhadap kedua orang tua, mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan, mendustakan takdir. Pelaku tiga perbuatan ini diancam dengan gugurnya pahala amalan yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum yawmal qiyamati sarfan wala adlan, 'aqun wa mannan wa mukadzibun bil qadar." Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib, fardu, dan tidak pula amalan sunnat, nafilah. Mereka pada hari kiamat kelak, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Kelima, bergembira atas terbunuhnya seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap pembunuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima darinya amalan wajib, fardu, maupun amalan sunnat, nafilah." Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, mengakui selain ayahnya. Sebagai orang tuanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengakui selain ayahnya sebagai orang tua nasabnya, atau mengakui selain tuannya sebagai majikan pemiliknya karena membencinya, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat para malaikat dan seluruh manusia,
serta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan wajib maupun sunnahnya. Ketujuh, melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sendirian. Hal ini mungkin salah satu di antara yang dilalaikan atau bahkan diabaikan oleh banyak di kalangan kaum muslimin. Mungkin karena mereka belum tahu atau tidak mau tahu, padahal berdampak pada gugurnya pahala amalan. Sudah seharusnya kita waspada terhadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung-gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan." Tsauban bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami sifat mereka. Jelaskan kepada kami siapa mereka, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sadari." Lantas Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, dari jenis kalian. Mereka melakukan salat tahajud sebagaimana yang kalian lakukan, namun mereka adalah orang-orang yang apabila berada dalam kesendirian, mereka melanggar batasan keharaman-keharaman Allah, berbuat maksiat." Kedelapan, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni seseorang. Ibadallah, ketahuilah bahwa rahmat Allah Azza wa Jalla sangat luas, menaungi siapapun yang Dia Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni dosa apapun selain syirik, sebagai gambaran betapa besar kebaikan dan limpahan karunia darinya Subhanahu wa Ta'ala. Maka, seseorang tidak berhak menghalang-halanginya dari siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang yang berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni si fulan." Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah orangnya yang telah bersumpah atas namaku dan bersaksi bahwa aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan? Sungguh aku telah ampuni si fulan itu dan aku gugurkan amalmu." Orang yang melakukan hal tersebut telah menyebabkan orang lain berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menjadikannya tenggelam dalam kemaksiatan. Maka, seorang yang menjadi penyebab tertutupnya pintu kebaikan dan terbukanya pintu keburukan berhak untuk digugurkan pahala amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang setimpal. Kesembilan, meninggalkan syalat asyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan salat asyar, maka telah gugur amalnya." HR Bukhari. Hadits ini memperingatkan kita agar selalu menjaga salat 5 waktu, khususnya salat asyar. Ke-10, pecandu khamer, minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa minum khamer, tidak diterima syalatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulanginya, tidaklah diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulanginya, tidaklah diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulangi lagi keempat kalinya, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubatnya, dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya minum dari sungai Khabal." Wahai Abu Abdurrahman, apa itu sungai Khabal? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungai berisi nanah penduduk neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Ke-11, kedurhakaan istri kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 golongan manusia, syalat mereka tidak melampaui telinga mereka. Budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali, seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya, seorang imam bagi sekelompok kaum, padahal mereka membencinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menggugah hati kita untuk mewaspadai segala hal yang akan menggugurkan amalan kita atau mengurangi keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.